Hai, selamat pagi. How are you today? I hope you well ya. Don't forget always to wear your mask ya. Double mask, remember double mask. Jadi ingat harus memakai double masker. Masker medis pertama, yang kedua masker kain. Oke. Nah, today our discussion is about obligation, prohibition, and recommendation. Meeting 5 with me. Yeah, obligation. The first one is obligation. What is obligation? Ya, obligation is kewajiban. Ya, contoh kalimatnya, for example, do we have to bring a plant for our schoolyard? Apakah kita harus membawa tanaman untuk halaman sekolah kita? Seperti itu ya. Have to itu kalau dijadikan satu ya, have tambah to itu sama artinya dengan must, tapi tingkat kebutuhannya itu lebih urgent, lebih butuh yang penggunaan kata must, harus. Ya, setelah must baru have to. Nah, kalau have itu sendiri kalau tidak memakai to ya, digabung artinya memiliki atau mempunyai. Nah, you must speak louder. I can't hear you. Ya, kamu harus berbicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu. Jadi tingkat kebutuhan memakai must di sini lebih tinggi dari have to, karena ketika kita memakai kata must itu harusnya tuh 100%, karena kalau dia tidak berbicara lebih keras kita tidak bisa mendengar dia gitu ya. Kalau dia tidak bisa mendengar lebih jelas, kita tidak bisa mendengar dia. Setelah itu prohibition, kalimat larangan. Contohnya, tinggal ditambah not. Ya, you must not borrow more than 3 books at a time. Kamu seharusnya tidak meminjam lebih dari 3 buku dalam satu kali pinjam, ya, dalam satu kali waktu. Setelah itu, children must not play the matches. Anak-anak seharusnya tidak bermain di pertandingan. Jadi maksudnya di sini anak-anak tuh seharusnya tidak bermain-main dalam pertandingan itu ya, tidak main-main seperti itu. Nah, don't rely on your mom. Jadi bisa juga menggunakan selain kalimat larangan itu, selain menggunakan must not, dilarang, seharusnya tidak, bisa juga pakai kalimat negatif dari simple present tense. Jadi pakai kata don't di depan ya. Don't itu singkatan dari do not. Jadi jangan bingung ya. Do not. Don't rely on your mom. Rely itu artinya ketergantungan. Jangan ketergantungan dengan ibumu. Jadi jangan menggantungkan sesuatu dengan ibumu. Do it yourself, lakukanlah sendiri. Setelah itu, don't sit on the bench, jangan duduk di kursi. Bench itu kursi yang panjang, yang ada centelan tangannya di kiri dan kanan, dan dia agak panjang. Kalau chair sendiri kan kalian tahu, chair itu seperti kursi sekolah ya, di sekolah kita. Don't run in the corridor, jangan berjalan di koridor. You mustn't sleep here. Nah, mustn't ini singkatan dari must not ya. Bacanya mustn't. You mustn't sleep here. Kamu seharusnya tidak tidur di sini. It is prohibited to. Dilarang untuk, misalnya titik-titik itu dilarang untuk, titik-titik itu maksudnya kita tambah sendiri. Dilarang apa? Misalnya di sini it is prohibited to sleep in the class, misalnya dilarang untuk tidur di dalam kelas, misalnya seperti itu. Setelah itu lanjutannya, you are not allowed. Ya, lanjutannya you are not allowed. Aren't itu adalah singkatan dari are not. Jadi kamu tidak diperbolehkan ya
You are not allowed, kamu tidak diperbolehkan untuk, misalnya bisa juga to enter the room, misalnya gitu. Kamu tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Sorry, tempat saya menulis itu sempit ya. Jadi ini you aren't allowed to enter the room, atau you are not allowed to enter the room. Jadi bisa pakai versi pendek aren't, atau bisa pakai versi pendek atau versi panjangnya. Bisa pakai versi pendek aren't, bisa pakai versi panjang are not ya. You mustn't misalnya kamu seharusnya tidak enter the room, misalnya gitu. Kamu seharusnya tidak memasuki ruangan, mungkin ada kegiatan sesuatu yang bersifat penting dalam situ, atau bagaimana kan tidak boleh, atau bagaimana tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Setelah itu you aren't permitted to. Nah ini sama kurang lebih aja penggunaan aren't allowed, mustn't, aren't permitted to. Jadi kamu tidak diizinkan. Aren't permitted itu artinya tidak diizinkan to enter the room, misalnya gitu. Tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan. Atau bisa juga pakai it is forbidden to feed the animals, misalnya gitu. Dilarang to feed the animals. Dilarang memberi makan binatang, misalnya gitu ya. Oke. Kalimat recommendation. Rekomendasi itu bersifat rekomendasi, jadi bersifat saran seperti ya. You should get up early and have more exercise. Nah, kalau kita membuat kalimat rekomendasi atau saran itu kita menggunakan kata should, model should ya. You should get up early and have more exercise. Kamu sebaiknya bangun lebih awal dan lebih banyak berolahraga. You should try that new Padang restaurant. Kamu sebaiknya atau seharusnya mencoba restoran Padang yang baru. Keep away from the animals. Nah, bisa juga memakai kata keep away di depan ya. Keep away from the animals. They are wild. Ya, jauhi binatang. They are wild. Mereka liar ya. Jadi mungkin di situ ada binatang singa, lion ya, atau tiger, harimau dan lain sebagainya. Nah, number 4, we use have to, must, should plus infinitive to talk about obligation, things that are necessary to do or to give advice. Jadi kita menggunakan kata have to, must, should plus infinitive to membicarakan tentang kewajiban, sesuatu yang kita harus lakukan, atau ketika kita ingin memberikan nasihat, to give advice. Obligation, prohibition, and recommendation, kalimat kewajiban ya. Prohibition larangan, recommendation yaitu nasihat atau rekomendasi, can also be found in written text, bisa juga ditemukan dalam teks tertulis, such as below, seperti di bawah ini contohnya. Nah, penggunaan kata do not di depan kan. Do not feed animals, jangan memberi makan binatang. Mungkin binatangnya bisa keracunan kalau misalnya kita memberi makan yang sembarangan. Smoking is prohibited in this building. Nah, kita pakai kata prohibited ya. Merokok itu dilarang di gedung ini ya. Setelah itu it is strictly forbidden to climb on the racks ya. Dilarang keras, kalau ada kata strictly itu lebih penekanan dilarangnya itu lebih keras gitu ya. It is strictly forbidden, jadi dilarang keras to climb on the racks, untuk to climb, untuk memanjat, dilarang keras untuk memanjat di racks itu kayak gimana ya, kayak dinding seperti itu ya, dinding, atau bisa juga ada yang pilar-pilar, step-step seperti itu.
Nah, ini siapa? Tokoh idola kalian pastinya ya kan? Nah, saya minta kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Kolom komentar di bawah channel YouTube saya ya. Saya ingin tahu nih siapa, karena saya kurang begitu suka Korea yang bersifat Korea, tapi saya akan mulai memahami dan mengenali apa yang kalian suka. Nah, kata aktor Korea ini, you should read this. Kamu sebaiknya membaca ini. Nah, kalimat rekomendasi ya. Misalnya kalimat yang memakai should itu misalnya, you should answer your question now. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan ini. You should answer your question now. Kamu seharusnya menjawab pertanyaanmu sekarang. He said we should come back tomorrow. Dia bilang kita sebaiknya kembali besok. You should turn off your cell in classroom. Kamu sebaiknya mematikan telepon genggammu di kelas ya. What should I do now? Apa yang seharusnya atau sebaiknya saya lakukan sekarang? You shouldn't be so impolite. Shouldn't ini singkatan dari should not. Ya, diingat, singkatan dari should not. Ya, shouldn't, bacanya shouldn't. You shouldn't be so impolite. Kamu seharusnya tidak bersikap sangat tidak sopan ya. They shouldn't drink so much. Mereka sebaiknya tidak minum terlalu banyak. Kesimpulannya, if this was my teacher, jika ini adalah guruku ya. Ini 3 aktor Korea yang saya tidak tahu juga namanya. Kalian pilih, seandainya 3 aktor ini jadi guru kalian, yang mana paling kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar di YouTube channel saya. Nah, ini siapapun lucu ya, lucu, wajahnya lucu begitu ya. Oke. Kesimpulan pelajaran hari ini ya, saya sebelahan sama bintang Korea kalian. Penggunaan kata must dan should ya. Must itu, we use must to express a stronger point of view. Jadi kita menggunakan kata must, model must itu ketika kita mengekspresikan pendapat yang lebih kuat ya, yaitu tadi tingkat kebutuhannya lebih tinggi ya. Kalau should, we use should to suggest something it is advisable to. Jadi kalau kata-kata should itu kita gunakan untuk suggest, jadi untuk memberikan sesuatu yang bersifat nasihat, seperti itu ya. Contohnya, we must fasten our seatbelt. Kita harus mengencangkan sabuk pengaman kita. You must stop playing computer games. Kamu harus stop bermain komputer games komputer itu ya. She must learn to drive. Dia harus belajar mengemudi. It will be very useful. Akan sangat bermanfaat sekali. Banks must examine all the documents ya. Jadi bank harus mengaudit ya, jadi memeriksa semua dokumen. She must not disturb me. Dia seharusnya tidak menggangguku. The students must study English at least 11 hours a week. Jadi murid-murid seharusnya belajar bahasa Inggris itu setidaknya itu 11 jam setiap minggu ya. Nah, kalau example dari penggunaan kata should, you should apply for that job. Kamu sebaiknya melamar pekerjaan itu. You have sore throat. Kamu punya sore throat itu sakit tenggorokan ya, kayak infeksi tenggorokan seperti itu. You shouldn't drink cold water. Kamu sebaiknya tidak meminum air dingin. People should eat enough fruits in order to be healthy. Jadi orang-orang sebaiknya makan cukup buah supaya atau agar sehat ya. There should be a way to do something. Ada cara untuk melakukan sesuatu. Seharusnya ada cara untuk melakukan sesuatu. Michael should keep out of the sun for 2 days. Jadi Michael sebaiknya itu atau seharusnya keluar untuk mendapatkan sinar matahari selama 2 hari. Ya, seperti itu ya.
kesimpulan dari pembelajaran kita di meeting 5 ini. Baik, thank you. Apa bahasa Koreanya thank you atau terima kasih? Tuliskan juga di kolom komentar di YouTube channel saya ya. Oke, kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat pagi, stay healthy ya.